Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tuntunan menghadapi kematian pada seseorang. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita membaringkan si pasien ini posisinya itu kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, di sini si pasien kakinya sudah saya hadapkan menghadap ke arah kiblat. Nah, selanjutnya kita tuntun si pasien itu mengucapkan kalimat tahlil yaitu La ilaha illallah. Nah, selanjutnya setelah menuntun dengan kalimat tahlil, kita pastikan verifikasi tanda-tanda kematian pada si pasien ini. Kita bisa lihat adanya dilatasi pupil, kemudian kita juga bisa cek nadi itu teraba atau tidak, bisa dicek di bagian leher ataupun di bagian tangan si pasien. Nah, apabila dipastikan tidak ada nadi, kemudian adanya dilatasi pupil, nah bisa dipastikan bahwa pasien ini sudah meninggal. Nah, selanjutnya setelah dipastikan bahwa pasien ini sudah meninggal, langkah yang pertama kita ucapkan kalimat irtija yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojiun sambil tangan itu mengusap muka yaitu menutupkan kelopak mata si pasien dan juga menutupkan mulut si pasien agar mulut itu tidak terbuka. Nah, selanjutnya kita akan mengikat dagu si pasien menggunakan tali agar mulutnya itu tidak terbuka. Nah, setelah diikat, kita akan melepaskan pakaian pada si pasien, pada si jenazah. Nah, setelah kita melepaskan pakaian pada si jenazah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengatupkan kedua tangan si pasien. Ini bisa diikat atau tidak apa-apa, dan juga kaki pada si jenazah ini juga diikat atau diluruskan. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan tutup si jenazah ini, seluruh badannya kita tutup, dan kemudian kita akan membacakan doa pada si jenazah ini. Lalu langkah selanjutnya adalah memandikan jenazah. Itu persiapan. Yang pertama adalah persiapan orang memandikan, misalkan memakai pakaian pelindung, proses cuci tangan, misalkan dengan kondisinya. Lalu langkah selanjutnya adalah persiapan ruang tempat memandikannya. Ruang diusahakan ada dinding dan atap sehingga jauh dari pandangan, dan ada dipan atau bangku untuk tempat memandikan. Ada atap dan dinding. Lalu yang selanjutnya persiapan alat seperti air mandi yang cukup disertai dengan gayung dan ember, sabun atau daun bidadara, handuk besar 2 atau 3 lembar, sisir, kain basah, air di ember kecil yang sudah diberi kapur barus, masker, dan sepatu bot. Ya, ibaratnya adalah sepatu bot. Lalu langkah selanjutnya adalah menempatkan jenazah di tempat yang tinggi seperti di depan, di bangku, ranjang, balai-balai atau yang lainnya. Jika tidak ada, jenazah bisa dipangku oleh 3-5 orang anggota keluarganya. Lalu selanjutnya adalah benda-benda yang menempel pada jenazah dilepas, misalkan arloji, cincin, giwang, gigi palsu, dan juga sebagainya. Pertama, membaca bismillah dan berdoa karena Allah. Sepanjang kegiatan harus sopan, serius, dan juga jenazah didudukkan dengan lemah lembut dengan posisi miring ke belakang. Orang yang memandikan meletakkan tangannya di bahu dengan ibu jarinya pada lengkungan dan tekuk lututnya menahan punggung jenazah. Angkat badan bagian atas, lalu tekan bagian perutnya, kecuali untuk ibu hamil. Ditanjakan dubur dan bubur dengan tangan kiri, disertai dengan kucuran air yang mengeluarkan kotoran dan yang akan mungkin keluar. Lalu jenazah diterentangkan dan kedua kembali dibersihkan dengan tangan kiri yang dibawa dengan perca. Lalu sumbat dubur dengan kapas, gulung kecil basah. Itu adalah menyiram air ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai kaki. Pertama, mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian kanan, baru menyiramnya ke bagian kiri.
Lalu bersihkan dengan menggunakan sabun. Lalu menyiramnya ke seluruh tubuh. Dan menyiramnya dalam bilangan ganjil sampai bersih. Membersihkan bagian kepalanya, lubang hidung, mulut dan telinganya. Lalu rambut dan jenggot bisa dirapikan dengan sisir. Bersihkan bagian tangan hingga ke ujung jarinya. Lalu bersihkan kedua kakinya sampai ke ujung jarinya. Sebelah kanan sampai belakang, lanjut sebaliknya. Siram dan sabunin sampai bersih. Kain basah ditutup ke seluruh tubuh, selanjutnya disiram dengan air vakum. Dengan handuk yang bersih dan suci. Ini adalah sisi rambutnya. Khusus di rata wajita yang berbobot panjang, diikat rambutnya menjadi 3 dan diletakkan di belakang. Akan saya mulai untuk pembahasannya itu mengkafani jenazah laki-laki, yang dimana persiapannya itu kita ada tali pengikat 5 sebelumnya. Kalau untuk mengkafani ini bisa dilakukan minimal dengan 2 orang, dengan bisa di kepala dan juga di kaki. Maksimal untuk orangnya juga itu 4, sebanyak 4. Yang dimana untuk keduanya 2 lagi itu untuk merapikan kain yang ada di sisi tengah. Kemudian untuk persiapan itu kita bisa siapkan tali pengikat 5 buah, diletakkan untuk melintang pada posisi ujung kepala, kemudian ada dada dan juga bahu, pinggul, lutut, dan juga ujung kaki. Kemudian hamparkan kain kafan pertama terlebih melebar ke kanan, kain kedua lebih melebar ke kiri, kain ketiga paling atas itu di tengah-tengahnya. Ini saya ibaratkan seadanya, mohon maaf, ini seperti ini. Bisa dilebarkan ke kiri dominan lebih banyak, kemudian misal ini bisa dilebarkan di sebelah kanannya, dan juga satu lagi bisa di bagian tengah. Kemudian hamparkan ada kapas-kapas itu secukupnya di atas kain kafan untuk menutup jenazah itu tersendiri. Kemudian ibaratkan saja karena tidak ada medianya, saya umpamakan dengan kertas-kertas sobekan yang dimana itu adalah kapas. Kita siapkan dulu di atas kain kafan. Kemudian
Bagian dubur bila perlu juga dilapisi plastik di antara kain kafan dengan tujuan agar cairannya itu tidak bocor untuk jenazah yang diinapkan atau dibawa ke luar kota. Kemudian tebarkan bubuk cendana dan bubuk kapur barus di atas kapas yang tadi sudah disimpan di atas kain kafan. Kemudian disiapkan kapas untuk menutup badan yang dibuburi dengan bubuk cendana dan kapur barus serta kapas khusus penutup muka. Jadi setelah semua persiapan tadi yang sudah dijelaskan sudah semua, maka masuk ke proses mengkafani jenazah, yang dimana jenazah yang selesai dimandikan diangkat dengan posisi di atas dan dibawa ke tempat yang telah disiapkan dalam keadaan tertutup selubung kain, mengibaratkan ini adalah jenazah yang sudah diselubung oleh kain, ditutup jenazahnya. Ini bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Kemudian tutup lubang hidung dan telinganya dengan kapas yang telah digulung kecil. Ini diibaratkan sudah digulung-gulung kecil. Kemudian tutup bagian atas dada bawah dengan kapas yang telah diburi bubuk cendana dan kapur barus. Pada kemaluan kapas lebih tebal. Kita ibaratkan kembali di sekujur tubuhnya. Baik. Kemudian bungkus jenazah dengan kain kafan helai demi helai. Didahulukan kain kafan bagian kiri, disusun bagian kanan, kemudian ditarik, kemudian dirapatkan dan juga dirapikan. Setelah itu bisa dengan ikat dengan tali yang sudah disiapkan sampul pada bagian kiri dengan simpul hidup. Kemudian beri wangi-wangian atau petirkan minyak wangi secukupnya dari atas sampai bawah dan dahulukan sebelah kanan kecuali mayat yang mati dalam keadaan ihram. Setelah itu proses terakhir itu jenazah siap dipindahkan ke tempat sholat untuk disolatkan. Baik, itu tadi untuk proses jenazah laki-laki. Sedangkan untuk yang jenazah perempuan itu pembedanya mungkin sesuai dengan tilik itu bedanya di kain kafannya saja. Kalau wanita itu ada 5 lapis kain, kalau pembagiannya itu 3 helai kain kafan, 1 basahan itu bawahan jenazah di bagian pusat sampai lutut, biasanya lutut biasanya, kemudian 1 jubah dan 1 jilbab untuk penutup kepala. Untuk yang laki-laki tadi yang sudah dijelaskan itu cukup hanya 3 kain kafan saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Praktik ISL menguburkan jenazah. Yang pertama adalah galilah kuburan sedalam mungkin setinggi dada orang dewasa agar bau busuk yang ditimbulkan dari jenazah tidak tercium keluar. Kemudian, menggali liang lahat dengan panjang galian yaitu 200 cm dan galian di bawah permukaan tanah. Dengan keterangan berikut. Permukaan galian dengan keterangan A, tinggi galian 130 cm. B, tinggi galian liang lahat dari dasar galian 55 cm. C, lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm. Dan D, lebar liang lahat 75 cm. Kemudian membawa jenazah dan memasukkan ke dalam liang lahat. Orang yang meletakkan jenazah turun masuk ke liang lahat dan disyaratkan tidak berhubungan badan di malam hari. Memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Jenazah kemudian diletakkan pada liang lahat dengan posisi miring menghadap kiblat. Pastikan posisi jenazah tetap miring dengan memberikan gumpalan tanah yang disiapkan. Membuka tali dada bagian kepala. Kemudian menutup liang lahat dengan papan atau bambu. Kemudian disunahkan kepada setiap muslim untuk menaburkan 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur, yang dimana setelah ini kita tutup dengan tanah. Kemudian meninggikan kuburan minimal 20 cm dan diberi tanda menggunakan papan atau batu. Setelah itu yaitu mendoakan jenazah dengan bacaan Allahumma firli fulan warfa' darajatuhu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wahlufhu fi aqibihi.